Pilkada Jawa Tengah kini memasuki babak baru dengan kemungkinan Jokowi turun gunung dan menjadi salah satu bagian dari proses kampanye salah satu calon. Dalam hal ini Muhammad Lutfi. Apakah kita bisa memberi catatan dari analisis filsafat tentang posisi Jokowi yang di satu sisi ia disebut dengan nada nyinyir Indonesia tidak membutuhkan Jokowi, tetapi semakin kita menyerang Jokowi, sesungguhnya kita semua adalah orang yang mengidolakan Jokowi. Bagaimana filsafat yang saya sebut sebagai filsafat kambing hitam itu menolong kita untuk melihat proses Pilkada Jawa Tengah secara analitik dan memastikan siapakah yang akan memenangkan Pilkada Jawa Tengah. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat. Berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, ketika kita bicara filsafat kambing hitam, maka tokoh di balik teori kambing hitam adalah René Girard, seorang antropolog, sosiolog, atau bahkan filsuf berkebangsaan Prancis. Dalam teori kambing hitam dikatakan bahwa masyarakat yang mengalami perubahan nilai terkait dengan isu multikulturalisme, maka biasanya ada figur-figur yang tidak hanya tokoh atau aktor politik, tetapi juga kelompok-kelompok kecil yang selalu menjadi korban dari dinamika politik yang sedang berubah. Itulah mungkin yang bisa kita pakai juga ketika kita menjadikan Jokowi sebagai kambing hitam terkait dengan turun gunungnya ia ke pasar-pasar, bahkan ke tempat-tempat bisnis masyarakat. Kita kemudian membangun stigma dan status bahwa Jokowi sedang cawe-cawe dalam pilkada di Jawa Tengah. Inilah teman-teman yang kemudian makin menguat ketika ada sebuah postingan foto yang memperlihatkan salah satu kontestan pilkada Jawa Tengah, yaitu Muhammad Lutfi dan Taj Yassin, bertemu dengan Jokowi. Dan kapitalisasi terhadap pertemuan itu makin menguat untuk memposisikan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe dalam pilkada Jawa Tengah. Saya ingin mengatakan teman-teman bahwa teori kambing hitam itu juga memiliki angle yang lain. Angle yang lain itu adalah ketika kita menjadi orang yang semakin benci kepada seorang tokoh tertentu, maka di relung hati kita yang terdalam, sebetulnya kita adalah orang yang sangat mengidolakan apa yang kita benci itu, atau siapa yang kita benci itu. Itulah mungkin istilah yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Jokowi hari ini. Gerakan politiknya dan upayanya hadir dalam berbagai macam kesempatan itu dibaca oleh banyak orang, termasuk para nyinyir dan para guru kebencian yang mengkapitalisasi gerakan politik Jokowi itu dengan berbagai macam istilah yang sangat sarkastis, bahkan istilah-istilah yang sulit untuk kita temukan dalam logika politik yang beretika atau yang bermoral baik. Karena kita selalu menemukan istilah-istilah yang secara terang benderang memposisikan Jokowi sebagai orang yang menjadi penyebab masalah
tentang demokratisasi kita yang dikatakan tidak demokratis. Hei teman-teman, saya ingin katakan bahwa Jokowi tetaplah Jokowi. Ia punya dua kekuatan yang tidak banyak pemimpin punyai. Kekuatan Jokowi terkonfirmasi pada Litbang Kompas yang sudah menemukan istilah penting kalau kita ingin sematkan pada orang yang bernama Jokowi. Jokowi adalah orang yang populis, artinya orang yang datang dari rakyat kebanyakan. Kalau kita lihat seperti saat ini, bahkan ketika dulu ia mulai menjadi seorang presiden, ia seperti kebanyakan kita. Ia mewakili banyak orang yang berangkat dari nol, dan ia adalah rakyat itu sendiri. Karena populisnya Jokowi, maka ia sekaligus adalah orang yang populer. Populer di mata rakyat yang seringkali terrepresentasi, tergambarkan pada wajah Jokowi. Itulah masalah kita, teman-teman. Dalam teori kambing hitam, Jokowi yang dianggap bukan apa-apa, bukan dari terah yang berkuasa, bukan dari keluarga yang punya power atau punya kekuasaan dengan segudang prestasi. Itu justru menjadi kekuatan untuk banyak orang mengatakan bahwa Jokowi layak untuk dikambing hitamkan. Tetapi saya ingin katakan, semakin kita mengkambing hitamkan Jokowi sebagai penyebab masalah, maka sebetulnya yang terjadi adalah kita semua orang yang sangat mengidolakan Jokowi. Semakin kita menyerang Jokowi habis-habisan, ini dan itu dengan sematan banyak status. Bahkan ada status yang mengatakan Indonesia tanpa Jokowi. Maka semua itu adalah bagian bentuk dari kita sebetulnya adalah orang yang mengidolakan Jokowi. Jadi teman-teman, terkait dengan Pilkada Jawa Tengah, variabel Jokowi kembali muncul. Ia diperhitungkan, dianggap menguntungkan Muhammad Lutfi dan Taj Yassin. Nah, dalam konteks ini saya kira wajar. Mengapa? Oleh karena Muhammad Lutfi orang yang dekat dengan Jokowi dan pernah membantu Jokowi ketika Jokowi menjadi wali kota Solo. Ia juga orang yang sudah menyatakan diri bersilaturahmi Jokowi pasca Jokowi pulang kampung setelah memimpin 2 periode menjadi presiden Indonesia. Belum ada sinyal dari Andika Perkasa sebagai lawan tanding Muhammad Lutfi untuk merapat dan bersilaturahmi dengan Jokowi. Inilah yang dikatakan bahwa politik yang dikembangkan oleh partai-partai politik kita kadang-kadang memang membuat suasana persahabatan dalam berpolitik, suasana pertemanan dalam politik itu menjadi hilang. Mengapa? Karena semangat yang dibangun adalah semangat bahwa seorang kader itu harus mengusung kepentingan partai politik. Padahal disitulah kesalahan dari partai politik. Ketika kita membayangkan seorang kader itu dibina dan menjadi kader politik yang dewasa dari sebuah partai politik, maka arah dari kedewasaan berpolitik seorang aktor politik itu adalah ia harus menjadi seorang yang bekerja untuk rakyat. Ketimbang menjadi petugas partai, rasanya ia harus menjadi petugas rakyat. Disitulah letak kritis kita untuk bisa melihat posisi penting seorang Jokowi. Dan dalam konteks ini, ketika Jokowi dianggap bagian dari kepentingan Muhammad Lutfi dalam kampanyenya untuk menjadi bagian dari tim kampanye Muhammad Lutfi, rasanya wajar bahwa Jokowi meminta siapapun yang dekat dengan dirinya untuk memiliki pemahaman yang sama, bahwa ketika rakyat memberikan kepercayaan pada seseorang untuk memangku jabatan-jabatan tertentu seperti gubernur atau wakil gubernur, maka dengan sendirinya kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan rakyat sebagai petugas rakyat,
itu harusnya lebih dikedepankan ketimbang kita membayangkan seorang aktor politik itu menjadi petugas partai. Dalam konteks itu, semangat yang didorongkan dan dihembuskan oleh Jokowi ketika ia turun gunung dan menakutkan banyak orang, itu harusnya membuat semua insan politik tanah air sadar bahwa Jokowi memberi pesan bahwa seharusnya pemimpin itu bukan apa yang kita sebut dan kita namakan petugas partai. Ia harusnya menjadi petugas rakyat yang memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Jadi jangan salahkan Jokowi. Jokowi adalah Jokowi. Ia populis, ia populer. Itulah kekuatan politik Jokowi. Ketika ada siapapun yang dekat dengan Jokowi, kita sekaligus sudah meraba-raba siapa pemenang dalam Pilkada Jawa Tengah.